Shalom Bapak Ibu Saudara. Seringkali mungkin dalam hidup ini kita bertanya, mengapa berkat Tuhan belum turun? Mengapa Tuhan belum menolong kehidupan finansial saya? Nah, pasti ada sebabnya. Tuhan tidak pernah salah. Banyak orang tidak mengerti sebab pandangan tentang uang dari orang dunia dan dari orang beriman itu prinsipnya tidak sama. Dalam dunia yang penting adalah bagaimana caranya mendapat uang, apa syaratnya, rumusnya, taktiknya, pengorbanannya, atau seharus berapa cektiknya dan lain-lain. Nah, memang ada hal-hal yang netral yang juga harus kita perhatikan dan lakukan dalam mencari uang supaya sukses. Misalnya rajin, tekun, cerdik, belajar dalam hal-hal yang dikerjakan dan sebagainya. Tetapi bagi orang dunia, yang paling penting adalah bagaimana caranya mendapat uang sebanyak mungkin. Nah, pandangan dunia yang nomor satu adalah cara mendapat uang, tidak tergantung dari orangnya. Tetapi pandangan Tuhan yang nomor satu itu adalah tergantung dari orangnya. Untuk mendapat berkat dari Tuhan, yang penting bukan nomor satu caranya, tetapi tergantung dari bagaimana orangnya atau pribadinya. Sebab bagi Tuhan, Ia sangat mudah memberi berkat, bahkan sampai tidak terbatas. Kalau Tuhan memberkati, Ia sanggup melakukan tanpa tergantung dari modal, kepintaran, pengalaman, juga mungkin dari situasi atau kondisi. Jadi berkat Tuhan tidak tergantung kepada situasi atau kondisi. Nah, contohnya murid-murid Tuhan Yesus, mereka ahli dan pengalaman dalam menangkap ikan, tapi mereka pernah mengalami sebuah kegagalan. Cuma pada waktu Tuhan Yesus mengatakan firman-Nya untuk masuk ke tempat yang lebih dalam, mereka pun mengalami sesuatu keberhasilan dan kesuksesan waktu itu. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang berkenan pada Tuhan itu akan mengalami hidupnya yang beruntung dan mujur dalam segala yang diperbuatnya. Mazmur 1 ayat 3 mengatakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan bisa memberi tanpa batas, tetapi Ia tidak akan memberi berkat atau uang sembarangan. Jangan sampai orangnya menjadi dosa. Jangan sampai gara-gara uang itu jatuh di dalam yang namanya dosa atau kejahatan. Tetapi kalau uang atau berkat Tuhan itu semakin membuat rohaninya tumbuh dan semakin dia melakukan firman-Nya, tentu Tuhan sanggup memberi dengan limpah karena Tuhan senang memberikan berkat-Nya. Jadi Tuhan memberikan berkat bagi umat-Nya itu bukan nomor satu tergantung dari caranya berusaha, tetapi dari pribadi orangnya. Manusia selalu berpikir bagaimana cara mendapat uang, tetapi Tuhan melihat siapa dan bagaimana pribadi orang itu. Misalnya Ishak menabur dan menanam dengan cara-cara yang kurang lebih sama dengan orang Filistin di daerah yang sama pula, tetapi ia menuai 100 kali ganda. Tapi orang Filistin tidak berhasil, sehingga ia iri dan benci. Di dalam Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka Ishak pun menabur biji dalam tanah itu, maka pada setahun itu juga diperolehnya 100 kali ganda. Demikianlah diberkati Tuhan akan dia. Nah, kita bisa juga melihat dalam contoh-contoh yang lain. Misalnya pada waktu terjadi peperangan orang Israel dengan Goliat. Nah, kepada siapa Tuhan akan memberi kemenangan? Saul dan tentaranya, meskipun punya pengalaman, kekuatan yang hebat, tetapi orang-orangnya tidak berkenan pada Tuhan. Tapi Daud, orang yang muda dan tidak punya pengalaman perang sama sekali, namun orangnya atau pribadinya dikenan oleh Tuhan. Kisah 13 ayat 22 dikatakan seperti ini. Setelah ia menyingkirkan Saul, ia mengangkat Daud menjadi raja bagi mereka.
Dan tentang Daud, ia memberi kesaksian dan berkata, "Aku telah menemukan Daud putra Isai, seorang yang sesuai dengan hatiku, yang akan melakukan semua kehendakku." Sebab itu kemenangan itu diberikan pada Daud, dan ia menang telak juga luar biasa. Saat ini kita ingin belajar bagaimana berkat Tuhan itu turun, tergantung dari apa saja. Yang pertama, tergantung dari anak Allah atau anak iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dikatakan, "Di dalam hal ini nyatalah anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu bukan dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya." Nah, anak Allah itu adalah orang yang hidup dalam kesucian, orang yang hidup di dalam melakukan firman Tuhan. Tetapi anak-anak iblis adalah hidupnya melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan seringkali di dalam masalah mendapatkan uang, anak-anak iblis itu melakukan dengan berbagai cara asal bisa mendapatkan uang. Tetapi anak-anak Allah tidak mau menghalalkan segala cara, sekalipun seolah-olah rugi, karena tidak mendapat keuntungan. Tapi dia tahu itu adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah, anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu berbeda. Tuhan tidak bisa memberkati anak-anak iblis. Mereka makin lekat pada iblis dan mereka terikat kepada kebinasaan. Tapi Tuhan akan memberikan berkat-Nya lebih bagi orang-orang yang melakukan kehendak-Nya atau firman-Nya. Dan yang kedua, berkat Tuhan itu akan turun tergantung dari apa tujuan hidup orang itu. Nah, apakah tujuan hidup kita itu sekedar uang dan kekayaan, atau tujuan hidup kita itu adalah memuliakan Kristus dalam hidup kita? Filipi 1 ayat 21 dikatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Jadi saat ini, apakah kita menomorsatukan Tuhan atau kita menomorsatukan uang atau kekayaan? Nah, biasanya kita akan diuji di dalam area ini. Dalam hal sekaligus kita diuji untuk kita lebih mementingkan uang atau mementingkan Tuhan. Iblis bisa memberi banyak uang, Bapak Ibu Saudara, tetapi sebagai umpan manis untuk merebut jiwa orang itu ke neraka. Kalau saat ini kita mau menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, pastilah berkat Tuhan itu akan turun dan memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana berkat Tuhan itu bisa turun dalam hidup kita, itu tergantung bagaimana caranya kita mencari nafkah atau uang itu. Apakah saat ini kita mencari uang atau nafkah itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau kita melakukannya dengan kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan? Karena Tuhan pernah mengatakan juga di dalam Amsal 15 ayat 16 dikatakan, "Lebih baik sedikit harta dengan takut akan Tuhan daripada harta yang banyak atau besar tetapi disertai oleh onar." Nah, orang yang hidupnya benar itu tidak tergantung dari kelebihan hartanya, tetapi tergantung dari berkat Tuhan. Dan itu akan selalu didapat dengan benar tanpa dosa dan percintaan dengan mamon atau uang. Sebab meskipun mendapat untung, tetapi kalau didapatkan dengan cara-cara yang kotor, itu pasti akan mendatangkan yang namanya kutuk, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita harus perhatikan yang terakhir itu caranya. Tapi saat ini kita tahu ternyata bagaimana berkat Tuhan itu bisa turun. Yang pertama adalah dari pribadi kita itu anak Allah, kita pribadinya sesuai seperti Allah atau tidaknya. Yang kedua, tujuan hidup kita. Dan yang terakhir baru caranya kita mendapatkannya. Semoga dengan hal ini kita bisa tahu dan bagaimana untuk kita menurunkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.